Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi haunan alaya. Hadratul mukarramin, Bapak Ibu sadana jamaah Masjid Al-Jabar yang senantiasa dirahmati Allah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita pada siang hari ini masih tetap untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih tetap dijaga keimanan kita, dipelihara keislaman kita, sehingga keislaman kita dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, yang terutama dalam bentuk ibadah yang pokok, yaitu mengerjakan sholat. Karena iman itu adalah tasdiqum bil qalbi, keyakinan di dalam hati, yang mana urusannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita juga, semua yang ada di masjid ini, apakah benar sudah tergolong iman kepada Allah? Kalau Islam sih iya. Islam itu adalah perbuatan lahiriah, yang mulai dari sholatnya, zakatnya, lahiriah. Sementara iman, ini ada satu kasus dulu ketika Umar bin Khattab mengimami dalam keadaan sholat, mulai takbiratul ihram terus sampai dia sujud semua. Ketika Amirul Mukminin tersebut sujud, maka berdirilah salah satu jamaah di belakang Umar bin Khattab, langsung menghunus pedangnya, langsung ditusukkan kepada punggungnya Sayyidina Umar bin Khattab tersebut. Maka meninggallah seketika Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ternyata ada yang masuk masjid bukan karena iman, bukan karena untuk menghadap Allah, tapi dengan niat untuk membunuh Umar bin Khattab. Jadi jelas ukuran iman adalah hanya kepada Allah. Siapa yang tahu iman seseorang? Sementara kalau iman betul-betul sudah kuat di dalam hati kita, maka mampu melaksanakan keimanan tersebut dalam bentuk keislaman. Maka dalam surat Al-Baqarah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu dengan sepenuhnya. Maka sebelum Islam itu dah iman dulu. Rasulullah SAW di Mekah 13 tahun bukan mengajarkan sholat, justru menanamkan akidah dulu. Maka para sahabat masuk Islam, dari mulai yang orang kaya sampai abid, mereka sudah kuat imannya, ditempa imannya. Maka ketika Rasulullah mengabarkan, ampiqu ma raja'nakum, hei berinfaklah dengan rezeki yang diberikan oleh Allah kepadamu. Maka seketika itu paling sedikit 3 miliar. Kalau kita anfiqu ma raja'nakum, paling banyak 2.000, masukkan kenceleng. Kenapa demikian? Imannya kuat para sahabat. Padahal itu belum ada perintah sholat. Setelah hijrah baru di sana ada perintah sholat, setelah Isra Mi'raj. Nah, jadi diimankan dulu, ditempa oleh Rasulullah SAW karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengimankan manusia. Nah, baru keimanan tersebut diwujudkan dalam keislaman sehari-hari, yaitu sholat. Ibadah yang paling pokok, as-salatu immadadin, wa man aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Orang yang menjalankan salat dengan rajin, maka itulah orang yang sesungguhnya memelihara, mendirikan, membangun agamanya. Dan orang yang meninggalkan salat, maka sesungguhnya merekalah yang penghancur salat, penghancur agama tersebut. Hadirin rahimakumullah, kita hari ini alhamdulillah bersyukur kepada Allah masih bisa meratakan dahi kita ke tempat sujud. Tapi di luar sana sudah berapa banyak orang yang tidak mampu melakukan sholat, padahal diberi usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
gober, maaf, tukang kebersihan, orang-orang yang di bawah levelnya, jika dibarengi dengan sholat, itulah orang yang paling mulia. Meskipun pejabat tertinggi, dia mempunyai kedudukan yang tinggi di hadapan manusia, tetapi dia meninggalkan sholat, alangkah jeleknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka itulah orang-orang penghancur agama. Hadirin rahimakumullah. Jadi untuk itu saya berpesan kepada kita semua, yuk, tugas ini adalah bukan tugas ulama, bukan tugas kiai, bukan tugas ustadz, tapi seluruh orang yang mengaku iman kepada Allah dan memasuki Islam, beragama Islam, maka punya kewajiban jihad fisabilillah, yaitu mengajak teman kita, mengajak keluarga kita, mengajak anak kita untuk senantiasa melaksanakan sholat yang 5 waktu. Karena itu adalah tiangnya agama, pokoknya agama. Jangan engkau merasa bangga anak kita juara futsal punya piala. Jangan engkau merasa bangga juara renang. Jangan engkau merasa bangga juara panahan. Jangan engkau merasa bangga menjadi juara bersepeda, juara gulat, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sementara mereka meninggalkan sholat. Naudzubillah, summa naudzubillah. Yuk kita ajak anak kita, yuk ajak keluarga kita, yuk tetangga kita yang dekat, yuk yang jauh kita, saudara yang mana. Kita punya teknologi sekarang yang canggih. Ada WhatsApp, ada Twitter, ada YouTube dan sebagainya. Barangkali menyempatkan diri sekian detik, telunjuk kita atau ibu jari kita mengetik, yuk kita sekarang waktuin sholat zuhur 10 menit sebelum datangnya adzan. Jangan yang di-share itu hanya makan saja, hanya rekreasi saja, di-share semua. Ketika healing di-share, ketika makan di-share, makanan yang baik-baik di-share, orang yang miskin ketemu, ini makanan enak, kapan kita merasakan? Sementara dia tak ada. Ini jadi saksi di hadapan Allah, jadi saksi telunjuk kita. Dipakai untuk apa tangan kita? Yuk kita saling mengajak. Oleh sebab itu sekali lagi kita bersyukur kepada Allah bahwa kita mudah-mudahan dijadikan orang yang kuat imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa melaksanakan keimanan dalam kehidupan sehari, mulai dari sholatnya yang 5 waktu minimal. Hadirin rahimakumullah, terakhir saya sampaikan bahwa kita sebagai manusia ingin mencapai manusia derajat yang paling tinggi, yaitu yang disebut hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara sekarang ada yang sedekah, jangan saya tulis namanya, tulis aja hamba Allah, enak aja. Kata siapa hamba Allah itu? Apakah memang benar sudah hamba Allah? Hamba Allah satu-satunya manusia yang disebut hamba Allah hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah diuji kesabarannya, sudah diuji keimanannya, sudah diuji. Pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat, selesai sholat dia bangun, tergesa-gesa langsung masuk pulang ke rumahnya. Setelah itu kembali lagi ke masjid. Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kenapa engkau tara-tara tisasari cenah? Begitu sholat rusuhan, kenapa tergesa-gesa selesai sholat langsung pulang? Bagaimana kata Rasulullah SAW? Hei sahabatku, aku ini merasa tidak enak. Kenapa? Karena di rumah ada uang 2 dirham disimpan di bawah samak. Makanya saya terburu-buru pulang untuk disedekahkan 2 dirham tersebut. Sekarang apa? Sekarang saya sudah merasa lega karena di rumah saya sudah tidak punya apa-apa. Rasulullah SAW merasa lega. Rasulullah SAW merasa bangga. Rasulullah SAW merasa bahagia karena di rumahnya tidak ada apa-apa. Bayangkan dengan kita. Kita tidak akan merasa tenang jika di rumah belum ada beras. Kita tidak akan merasa tenang kalau tabungan belum ada. Kita tidak akan merasa tenang kalau belum ada harta di rumah. Apakah seperti itu hamba Allah? Itulah Rasulullah gambaran hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau merasa tenang jika tidak ada harta di rumah. Senantiasa diinfakkan kepada orang yang membutuhkan. Hadirin rahimakumullah. Dalam surat Al-Furqan ayat 63, yang pertama, kriteria hamba Allah semuanya ada 12. Saya tidak akan mungkin menyampaikan dalam kesempatan yang sesaat ini. Yang pertama, walladzina
Orang-orang yang yamsyauna fil ardi haunan. Orang-orang yang menjadi hamba Allah itu adalah ketika berjalan di muka bumi dengan haunan, dengan rendah hati. Ada seorang yang salah menafsirkan ketika seorang pemuda berjalan sempoyongan, pelan-pelan, lambat. Dihampiri oleh Sayyidina Umar bin Khattab. "Hei pemuda, engkau kenapa jalannya pelan-pelan seperti itu? Lunglai, lesu." "Saya itu melaksanakan firman Allah, katanya kalau berjalan di muka bumi harus haunan, harus pelan, harus rendah hati." Seketika itu Sayyidina Umar bin Khattab mengambil cambuk. "Berjalan engkau seperti biasa, engkau harus tegar berjalan." Artinya haunan bukan berarti harus pelan, bagaikan orang sakit. Gitu. Jadi jalan sangat arti. Apa artinya kata Imam Ahmad dan Syekh Imam Basyari? Haunan di sana berjalan di muka bumi adalah senantiasa hatinya tersangkut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita bisa berjalan bukan berjalan sendiri tapi dijalankan oleh Allah. Kita bergerak bukan bergerak sendiri tapi digerakkan oleh Allah. Kita berkedip dan mengambil napas itu hanyalah milik Allah. Kita menghisap udara yang segar, matahari yang panas kita rasakan, dinginnya angin yang meniup kita. Kita bisa beristirahat malam, itu hanyalah kehendak Allah. La haula wala quwata illa billahil azim. Oleh sebab itu kita lagi berjalan senantiasa dalam keadaan apapun, kondisi apapun kita senantiasa bersangkut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika sholat takbir pertama Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kebesaran Allah tidak terhingga. Dunia kecil, urusan apapun kecil. Oleh sebab itu takbir ketika sholat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak boleh sombong ketika kita berjalan di muka bumi ini. Barengi dengan hati senantiasa tersangkut kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak memiliki apapun, kita tidak berdaya apapun. Hadirin rahimakumullah, yang kedua saja. Fa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Orang yang akan menjadi hamba Allah adalah mereka yang ketika berjumpa dengan orang bodoh. Orang bodoh itu dikatakan dalam Al-Quran itu suka menghina orang. Oleh sebab itu kita sebagai muslim yang mengaku iman kepada Allah, yang ingin menjadi hamba Allah, jangan pernah merendahkan dan menghina orang. Karena itu menurut Al-Quran, orang yang suka menghina, menjelek-jelekan orang, menyepelekan orang, itulah gambaran orang yang bodoh. Apabila kita bertemu dengan orang-orang seperti itu menghina kita, maka qalu salaman, ucapkanlah kata-kata yang baik. Apabila mereka terus memaksa untuk menghina kita, maka lebih baik kita tinggalkan saja. Jangan pernah kita. Rasulullah SAW menjumpai salah seorang sahabat, ada seorang yang menghina. Mereka mengatakan, mudah-mudahan engkau diselamatkan oleh Allah. Rasulullah mencela, jangan engkau seperti itu. Yang menyelamatkan adalah hanya milik Allah. Kita tidak berhak untuk menyumpahi seseorang. Kita tidak berhak untuk menilai seseorang jelek atau baik. Makanya kalau kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, salawat serta salam, mudah-mudahan Allah berikan kepada Rasulullah. Ada orang yang salah menyebutnya. Kita semua sampaikan rahmat dan keselamatan untuk Rasulullah. Ada hak apa kita? Rasulullah itu tingkatan yang tertinggi, yang berhak menyampaikan sholawat rahmat itu adalah Allah kepada Rasulullah. Kita mah tidak apa-apa. Jangan kita merasa sholli alaih, kita bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada Rasulullah. Karena siapa yang tahu detailnya Rasulullah SAW hanyalah Allah. Kita mah tidak tahu bagaimana pribadi Rasulullah itu. Tidak tahu apa, bagaimana keimanan Rasul, bagaimana. Makanya orang manusia yang paling sempurna hanyalah satu, Rasulullah SAW. Digandengkan namanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah pernah dulu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Ibrahim alaihissalam? Tidak. Seluruh nabi tidak ada yang dirangkaikan dengan Rasulullah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Rasulullah.
yang ditempelkan, digandengkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam surat Al-Baqarah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah sendiri membacakan sholawat kepada Rasul. Tidak ada untuk menyampaikan sholawat kepada nabi-nabi yang lain. Oleh sebab itu, yuk mudah-mudahan kita semua bukan hanya aakuanan hayang jadi hamba Allah. Jadikanlah hamba Allah yang sebenarnya. Yang pertama, jangan pernah merasa sombong ketika hidup di dunia. Dan yang kedua, janganlah pernah saling menghina, mengejek, menyepelekan dengan seseorang. Sehina apapun kita, dihina apapun kita, tetap dalam kesabaran. Seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Kita mah belum pernah diludahi oleh orang kafir. Kita mah belum pernah dilempari kotoran oleh orang kafir. Tapi Rasulullah SAW pernah diludahi, pernah dilempari kotoran. Apakah beliau marah? Itulah gambaran demikian beratnya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian rupa yang saya sampaikan dalam waktu yang singkat. Mudah-mudahan, tapi mohon maaf karena semuanya tidak dapat tersampaikan dalam waktu yang singkat ini. Insya Allah satu waktu kita dapat bertemu lagi dan senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, semoga jadikanlah kami semua menjadi orang yang bertakwa, menjadi hamba-Mu yang baik. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk senantiasa melaksanakan perintah-Mu dan senantiasa menjauhi segala yang dilarang oleh-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya mujibas sailin, apabila ada hal yang kurang berkenan kata-kata saya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.